Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan desa semuanya, sahabat desa semuanya, di video kedua ini ya lanjutan dari video pertama itu setting akun dan sudah di copy di Choa ya. Setting akunnya sudah dan sudah di copy di Choa. Nah, sekarang kita akan mulai mengentry saldo awal di jurnal. Saya abaikan untuk yang pengetikan identitas ya. Ini memudah lah. Hanya mungkin saya akan masukkan biar nanti kelihatan ini untuk awal tahun buku dan akhir tahun buku ini harus di laporannya harus ditulis ya. Pengetikannya seperti contoh ini ya. Contoh ini 01 garing 01 garing 23. Kemudian ininya 31 garing 12 garing 31. Seperti itu. Nama kabupaten lain nama orang inilah diabaikan ya. Kalau ini karena perlu untuk tanggal di jurnal. Kita saving biar nggak lupa. Kita lanjutkan ke jurnal. Ya, coanya kan sudah nih kita ya. Hanya ada 50 coa. Nah, kemudian di jurnal kita akan menginput saldo awal yang bersumber dari neraca per 31 Desember. Atau kalau ada, kalau BUMDesnya sudah buat, komplit, ya ada neraca saldonya. Kita lihat di neraca saldonya. Nah, ini saya contohkan dari neraca yang mereka buat. Ya, namun ini laba rugi bersih tahun berjalannya belum dihitung berapa yang ke PADES dan berapa yang ke penambahan modal. Oke, namun untuk perhitungan ininya nanti ya pada saat meng-entry. Kita sekarang entry dulu nama-nama kode akun yang ada di neraca ini dengan eh, saldo akhirnya begitu ya atau menjadi saldo awal. Oke, kita mulai saja. Lanjut di sini. Tanggal nomor bukti akan saya abaikan dulu. Saya langsung ke sini ya. Nah, kita klik akun yang akan kita entry dengan mengklik ini, klik barisnya, kemudian mengklik segitiga ini. Nah, ini ada keterangan ketikkan kata kunci lalu klik drop down dan pilih akun yang sesuai. Tadi nama akunnya adalah Kas ya, tuh. Kemudian kita ketikkan sini Kak atau Kas langsung bisa. Nah, ini Kas tunai. Kemudian langsung rupiahnya di sebelah mana nih? Sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri untuk debit, sisi kiri kanan untuk kredit. Tadi lihat di sini. Ini kan sisi kiri nih. Debit berarti. Ini sisi kanan. 1.250.000. Kita ketikkan 1.250.000. Ini ada kontrol. Tidak balan karena memang kita entry-nya belum selesai begitu ya, teman. Yang kedua tuh tadi bank ya. Bank BJB. Bisa seperti ini juga. Nah, ini kas di Bank BJB. Berapa nilai tadi? Kita lihat. 140.503. Gitu ya. Atau 053. Takut salah. Iya. 140.503. Kemudian yang berikutnya piutang ya kalau nggak salah. Coba cek lagi. Betul, piutang usaha dan persediaan ya. Nah, ini. Piutang usaha. Kemudian lagi persediaan barang dagangan nilainya berapa? Kita lihat 20 juta dari 120 juta. Kemudian ini yang ada saldonya aja ya. Tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan dan mesin. Benar di sini belum ada ya. Tanah,
kendaraan ya. Kenapa Kastune ini salah? Hmm, yang berikutnya, hmm, berikutnya peralatan mesin ya. Karena sebetulnya kendaraan itu tidak di-enter di sini juga karena nggak ada ya. Yang ada, oh ada ya, tanah, bangunan, kendaraan ada, bangunan, gedung, peralatan mesin. Kendaraan, bangunan, coba. Gedung, tapi ini gedung itu yang kelima. Nyari, nah ini nih. Satu tanah, dua kendaraan, peralatan, ada mesin, yang tiga, ini ya. Satu, dua, tiga. Kemudian, udah, karena meubiler belum dipisah ya. Bisa jadi aslinya yang teman-teman itu di peralatan dan mesin itu di daftarnya itu ada kendaraan bermotor. Enggak, kendaraan ada tersendiri. Oh, di sini tuh ada meubiler, ada laptop, ada komputer dan lainnya jadi dimasukkan dalam peralatan dan mesin. Kalau yang teman-teman mau dipisah seperti di sini ada standarnya meubiler boleh. Khusus untuk inventaris berupa meubiler. Karena data uangnya di sini baru ini ya kita entry sesuai yang ada. 25 150 tanah, bangunan, kendaraan, peralatan mesin, oke. Cuman susunannya beda aja gitu ya. Ini yang bangunan itu kan terakhir. 25 150. Eh, salah angka ya. Tanah, kendaraan 150 itu bangunan ya. Kalau kendaraan tadi 12 ya. Peralatan dan mesinnya 30. Nah, nanti ini saat di enter harus sama persis dengan neraca akhir ya. Di neracanya di sini nih. 150. Nah, sekarang tinggal penyusutannya. Akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi AK aja tuh AK. Penyusutan peralatan mesin. Membeler karena nggak ada langsung ke gedung. Nah ini. Nah ini karena ini negatif artinya ini sebelah kredit ya kawan-kawan. Jadi kita simpan di sebelah kredit 325 untuk bangunan ya. Nah ini. Salah kenapa di sini? Di sini kredit. Peralatan dan mesinnya 1111. Kemudian kendaraannya 12 juta. 12 juta. 123. Sekarang utang. Atau pengetikannya apa ya? Hutang ya. Nggak ada apa di coa nih. Khusus untuk hutang. Oh, utang nih, utang usaha.
Nah, ini utang usaha, juga utang alokasi laba. Nih, nanti kan pasti akan dihitung ini mah. Jadi kita siapkan. Ini juga utang. Oke, walaupun kosong kan nilai uangnya kalau utang usaha ada nih. Utang usaha ada 10 juta kalau nggak salah ya. 15 juta nih. 15 juta. 15 juta. Ini masih nol karena belum dihitung ya, kawan. Nah, sekarang baru ke modal. Modal. Sama laba ditahan, disiapkan. Modal desanya berapa? 200 juta. 158, 250. Pasti ini akan ada selisih nih. 129 pasti sebesar ini laba rugi bersih tahun berjalan. Jadi ini laba bersih dari mulai Januari 2022 sampai 31 Desember itu laba bersihnya segini. Ini kan belum dialokasikan sesuai ADART. Nah, kita hitung dulu ya untuk di awal Januari 2023. Nah, ini kan ada selisih pas, selisih sesuai itunya. Kita cek nih sekarang di neraca, kita bisa back di sini nih, back. Kemudian kita cek di. Nah, ini tahun 2022. Tadi saldo akhirnya harus muncul menjadi awal 2023. Kenapa ini belum muncul? Karena di jurnalnya di sini, nah di jurnal ini belum ada tanggal, nomor bukti, kemudian keterangan transaksi. Sambil saya jelaskan, di jurnal ini terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, kode dan nama akun. Ini sesuai yang tadi dicoba kita panggil di sini. Pos dan referensi kita abaikan. Sisi kiri, sisi kanan ini debit dan kredit untuk menyimpan saldo. Keterangan transaksi ini jangan sampai ditinggal. Komponen laporan arus kas nanti ini dijelaskan ya. Kemudian ada yang lainnya di sebelah kanan. Ke sini ya. Buku pembantu. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita tanggal dulu. Tanggalnya karena ini menjadi saldo awal ya tanggal 1 Januari. Itu ya. Nomor bukti ke satu, eh, saldo awal 1, 2, 3. Keterangan transaksinya saldo awal. Kita ini kopikan semua bukti transaksinya sama. This Ctrl D ya. Duplikat ya. Saldo awal juga sama, ini semuanya saldo awal. Kita Ctrl D ya. Duplikat. Nah, kita sekarang cek di atau lihat di neraca. Nah, ini sudah terisi dan tidak balance sesuai yang tadi ya. Nah, di neraca akun-akun ini akan menjadi satu ya dalam detail atau header yang ketiga ya, header yang ketiga kalau lihat di sini. Kalau lihat di sini, jadi eh, kita ini, nah akan menjadi header-header ini. Kas itu kan banyak, piutang itu banyak, persediaan itu bisa jadi nanti ada banyak dan lain-lain. Nah, yang muncul di neraca itu, nah kayak gini, kas dan banknya itu tidak terlihat. Ya, kita hanya bisa melihatnya nanti di buku besar dicetak.
Di buku besarnya di sini kita bisa cetak masing-masing per akun di Bank BJB-nya ada berapa gitu ya. Nah, ini harus di-refresh dulu ya. Harus di-refresh dulu di neraca saldo. Nah, ini refresh dulu baru muncul besar. Ini ngeloading kayaknya. Oh, hmm, itu ya, teman-teman. Tunainya ada. Ini baru saldo awal semua. Karena belum ada transaksi. Nah, ini sudah kita mengentry saldo awal, namun kita belum balan karena belum mengentry. Nah, ini laba bersihnya. Laba bersih itu di awal tahun itu kan di Januari kita menghitung sesuai dengan anggaran dasar. Dari laba bersih itu dialokasikan untuk apa saja. Begitu ya, teman. Untuk PADS-nya berapa, untuk penambahan modal berapa, pajaknya yang belum dibayar berapa. Oke, kita simulasikan. Nah, ini file saya membuat sendiri ya, bagaimana untuk menghitung itu. Nah, laba rugi bersih operasi ini kita ambil dari laba bersih yang tadi nih. Nah, 129 atau dari sini dari bawah. Oke, oke tadi teman-teman. Nah, kalau neraca ini kan kas bank itu ya muncul nampak kayak gini, masing-masing detailnya. Kalau di sana, kalau di versi Kemendes ini, nah ini tidak detail ya, kas ya terjumlah ini kas tunai dan bank. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjutlah. Nanti bisa dipelajari secara detail di utak-atik sama teman-teman ya, bukan di utak-atik ya, berselancar lah. Nah ini tadi berapa labanya? 129.944. 129.944. Nah, untuk cadangan risiko ini kalau teman-teman ada kebijakan untuk itu, cadangan risiko kalau saya contohkan ini kenapa di sini kalau dihitungnya cadangan risiko mengambil dari laba bersih akhir tahun, jadi tidak per bulan. Begitu ya. Kalau mau per bulan pun mengeluarkan untuk cadangan risiko ya bisa saja sesuai dengan kebijakan masing-masing. Nilainya berapa? Misalkan dari kolektibilitas 6 ke atas atau dari tunggakan-tunggakan yang sudah melampaui 6 bulan. Berapa nilai? Nah, itu dicadangkan menjadi di jurnalnya ya beban penyisihan, beban penghapusan terhadap cadangan risiko. Begitu. Bisa seperti itu ya. Tapi tidak saya praktekkan dulu lah. Laba setelah dikurangi cadangan risiko, karena tidak ada untuk cadangan risiko, jadi masih utuh. Nah, namun sebelumnya kan ini ada pajak 11%. Nah, ini contoh ya, PADS-nya 70%, penambahan modal 30%. Nah, sekarang dari angka-angka ini kita entry di saldo awal. Saldo awal per 1 Januari. Pada saat sudah dihitung ini kan diketahui nih, ini menjadi penambahan modal, berarti dia akan menambah di jurnal ini. Nah, ditambahin ke sini, ke laba ditahan yang lalu. Ke sini. Nah, ke sini. Bukan jadi 109. Ini kan semakin menurun selisihnya. Nah, sisanya tadi kan berdasarkan perhitungan ini. Nah, ini ada PADS. Nah, PADS ini menjadi utang karena belum ditransfer, ya, belum dimusdes. Menjadi hutang berarti dia akan menambah hutang di COA di sini, bukan di COA ya, tadi belum di entry ya. Nah, hutang ini masih kosong, hutang yang ulah saya siapkan di sini. Hutang alokasi laba. Segitu. Nah, semakin berkurang, pasti pajaknya 14 juta perhitungan. Nah, ini hutang pajak.
Ini akan menjadi utang di awal Januari itu karena memang belum direalisasikan. Balan deh, kan gitu. Cek di neraca. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ini sudah ya pengalokasian. Jadi kita neraca nih sudah balan antara saldo lalu dengan saldo awal. Tinggal kita rapihkan ini ya. Akun-akun yang nggak pakai kita hidden aja seperti kalau di sini Starakas kan nggak ada seperti deposito ya. Oh, ini juga harus di unprotect ya. Unprotect dulu biar cantik aja teman-teman ya. Nah, kita hide penyisihan piutang juga ya disiapkan nggak apa-apa. Tapi penyisihannya kan kita mah dari akhir tahun kalau mau ada. Nah ini bisa juga dihilangkan perlengkapan enggak, ini yang lainnya juga enggak ya. Kita hide aja biar rapih. Investasi enggak ada. Oke, aktiva tak berwujud, lain-lain juga enggak ada. Total aset kewajiban nih, pajak. Nah ini nih, pajak kan belum muncul. Belum muncul, kita hide dulu yang ini. Kita hide dulu yang ini. Utang pajak nih yang belum muncul. Kenapa? Karena tadi ada salah ya kita hitung coa. Jadi khusus untuk pajak, kita lihat di coa tadi. Nah ini pajak. Ini kan kewajiban pajak itu ada hutang usaha. Kalau kita entry PPh di sini ya ini kan kelompok usaha. Jadi nggak bisa. Kita ini abaikan, delete ya. Atau kita copy dulu. Ini copy menjadi di sini seharusnya nih hutang pajak ya. PN keluaran. Nah, di sini aja diganti ya. Oke, nah ini dihapus. Ini kita hitamkan. Kita kopikan di coa sini. Utang, 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 utang. Nah, ini di sini ganti ya. Ganti kemudian di jurnalnya. Nah, ini juga diganti tadi. Utang. Nah, ini pasti sekarang akan ada. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oke, utang pajaknya sudah. Kemudian utang bank yang banyak ini oke diabaikan ekuitas akhir. Nah inilah ini pusat ini nggak ada, kita hide aja. Nah jadi di neraca di sini tampilannya untuk yang dari Kemendes itu setelah modal itu tidak nampak laba ditahan juga tidak nampak laba tahun berjalan karena langsung pada modal akhir atau ekuitas akhir. Untuk melihat itu kita bisa melihatnya di laporan perubahan ekuitas di sini nih. Atau di sini apa ya? Nah ini. Nah, uraiannya ada di sini penyataan modal desa ada, kemudian tadi saldo laba tidak dicadangkan itu ini itu saldo ditahan sampai dengan tahun lalu ya. Itu untuk ini nih. Nah, ini bisa di-delete aja. Kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk melihat laba rugi berjalannya ada di sini. Ini masih kosong karena belum ada transaksi. Laba rugi kan masih kosong nih. Nah, laba rugi pun ini nama-nama posnya belum disesuaikan, nama-nama pendapatannya belum disesuaikan sesuai dengan yang ada. Kita tadi ada, kalau jasa itu hanya ada jasa apa tadi sewa ya. Kita lihat di coa yang dipakai di sini, yang sudah kita entry. Sewa peralatan dan mesin, ya, sama penjualan perdagangan. Jadi kita sesuaikan di laba rugi. Ini kan kalau neraca sudah nih, dan sudah cocok. Kalau laba rugi kan belum ada transaksi apa-apa, jadi masih kosong. Jadi yang tahun lalu tidak menjadi awal kalau di laba rugi dari nol lagi gitu ya. Pendapatan jasa sewanya kita ambil dari
Coa ini nih, sewa peralatan dan mesin, kita ambil di sini. Ada nggak di bawah? Oh, nggak ada. Kita rename aja di sini. Atau kita cari kodenya yang tadi. Ini kodenya 4104. Oke, Robi. Nah, ini nih. Jadi nanti akan muncul di sini. Jadi ininya di hide, yang nggak dipakainya sampai sini. Hide, desa wisata sama itu kan nggak ada. Pendapatan jasa sewanya ya nggak usah pakai sampai-sampai dengan, sesuaikan dagangan, barang dagangan, barang jadi. Nah, ini hide, ini juga sama, kita hapus. Harga pokok penjualan ya barang dagangan aja. Hmm, hide, beban-beban tadi yang dipakai itu. Nah, ini kopi dari cowok ini nih yang dipakainya aja. Itu beda kan ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita tutup dulu dan kita lanjut nanti setelah untuk akun-akun di laporan laba rugi sudah saya sesuaikan dan dilanjutkan dengan jurnal. Itu saja teman-teman, bagaimana cara menginput saldo awal ya, nama-nama akun dan saldo awal tentunya, sampai menjadi balan di neraca antara tahun lalu dan tahun sekarang, di awal dan tahun lalu yang akhirnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.